Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Mia Miani, NIM 1902-111787. Saya dari kelas C, dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Tafsir Perjanjian Lama. Adapun tafsir yang saya ambil, yaitu dari Kitab Hakim-Hakim 14, ayat yang ke-1 sampai yang ke-20 dengan perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Di sini saya akan membahas garis besar isi tafsiran saya. Yang pertama, Simson menikahi gadis Filistin. Yang kedua, Simson membunuh seekor singa muda dengan tangan kosong. Yang ketiga, Simson melakukan pelanggaran karena telah memakan madu dari bangkai yang dipantang oleh orang Nazir. Yang keempat, Simson melakukan perjamuan pernikahan di Filistin. Yang kelima, Simson memberikan teka-teki kepada orang Filistin. Yang keenam, istri Simson mengkhianati Simson dengan memberikan jawaban teka-teki itu kepada orang sebangsanya. Yang ketujuh, Simson membunuh 30 orang di Askelon dengan mengambil kain-kain milik mereka agar diberikan kepada orang-orang Filistin yang dapat menjawab teka-tekinya. Yang kedelapan, Simson pulang ke rumah orang tuanya dan istrinya diberinya kepada kawanannya. Ayat yang pertama, Simson pergi ke Timna. Timna terletak sekitar 3 mil dari sebelah barat daya di perbatasan wilayah Yehuda. Pada saat itu, rupanya wilayah tersebut diduduki oleh orang Filistin sebab Simson melihat gadis Filistin di situ. Ayat yang kedua, tolong ambillah dia menjadi istriku. Setelah Simson melihat gadis Filistin tersebut, ia menyukainya dan meminta ayah dan ibunya menjadikan gadis tersebut sebagai istrinya. Ayat yang ketiga, orang Filistin yang tidak bersunat itu, pada teks tersebut mengatakan bahwa orang Filistin itu tidak bersunat. Orang Filistin disebut demikian dengan menyolok karena bangsa-bangsa lain yang dikenal oleh orang Israel pada zaman itu, orang Mesir, Kanaan, dan lainnya, mempraktekkan sunat seperti Israel. Ambillah dia bagiku. Yang dikatakan Simson pada ayat ini, kata ganti dia adalah tekanan selaku jawaban kepada orang tuanya bahwa adalah lebih baik baginya menikahi wanita Filistin itu. Ayat yang keempat, hal itu daripada Tuhan asalnya. Dari pernyataan sebelumnya, tampak paling tepat kalau ini dipahami sebagai pernyataan bahwa Allah melalui Simson untuk menikahi gadis Filistin itu sedang berusaha untuk mengalahkan orang Filistin itu. Jadi, dibalik Simson menikahi wanita Filistin itu, Allah meminta agar Simson itu dapat mengalahkan orang Filistin. Ayat yang kelima, seekor singa muda mendatangi Simson. Pada zaman PL, singa adalah hewan lumrah di Palestina, khususnya di Hutan Yordan, dan juga ada di bagian lain di negeri itu. Ayat yang keenam, singa dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Roh Tuhan yang memberikan kekuatan ke dalam diri Simson yang membuatnya sanggup bertindak melebihi kekuatan yang biasa di dalam keadaan yang darurat itu. Ayat yang ke-8, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dalam suatu perjalanan yang lain, ia melewati jalan yang sama. Simson melihat ada sekawanan lebah dan madu pada bangkai itu. Lebah tidak akan menghampiri bangkai yang membusuk. Walaupun demikian, di dalam iklim yang panas dan kering, kelembapan bangkai bisa mengering dalam waktu yang sangat singkat, sehingga ketika Simson melewat, bangkai tersebut sudah kering dan ada sarang lebah dan madunya. Ayat yang ke-9, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pantangan seorang Nazir yang melarang setiap orang bersentuhan dengan bangkai, tetapi tidak diceritakannya. Simson tidak menceritakan
bahwa ia mendapat madu itu dari bangkai singa itu. Jadi, itulah alasan mengapa Simpson tidak menceritakan kepada orang tuanya asal-usul madu yang dibawanya itu. Ayat yang ke-10, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Perjamuan itu diadakan di rumah mempelai perempuan. Ayah Simpson hadir di situ beserta tamu-tamu yang lain, yaitu orang-orang Filistin. Perjamuan tersebut merupakan adat istiadat orang Filistin. Ayat yang ke-11, 30 orang kawan menemani dia. Yang dimaksud dalam pengawal mempelai laki-laki yang mungkin juga sebenarnya berfungsi untuk melawan mempelai laki-laki. Jadi tujuan orang Filistin itu tidak hanya menjadi teman Simpson, tetapi ada maksud tersendiri bahwa mereka ingin melawan atau menghancurkan Simpson. Ayat yang ke-12, suatu teka-teki. Teka-teki juga berfungsi sebagai hiburan. Mungkin pada saat itu Simpson juga ingin berupa menghibur orang-orang Filistin itu dengan memberi teka-teki, tapi juga ada tujuannya. Dan Simpson membatasi waktu untuk memecahkan teka-teki tersebut selama 7 hari selama perjamuan itu berlangsung. Maka saat dia memberi teka-teki itu, dia juga mengatakan bahwa jika ada mereka yang dapat menjawab teka-teki tersebut, dia akan memberi imbalan, yaitu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Pakaian lenan itu ialah kain persegi 4 panjang yang dapat dipakai sehari dan juga bisa digunakan untuk selimut pada malam hari. Pakaian kebesaran digunakan untuk peristiwa-peristiwa penting, contohnya pesta dan itu. Ayat ke-13, Simpson meminta apabila mereka tidak memberikan jawaban kepadanya, maka mereka harus memberikan imbalan kepadanya sama seperti yang ia berikan kepada mereka. Jadi Simpson juga meminta ketika orang-orang Filistin tidak dapat menjawab pertanyaan teka-teki dia minta imbalan balik, yaitu berupa 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Ayat yang ke-14, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Yaitu artinya dari pemakan keluarlah suatu untuk dimakan, dari yang kuat keluar suatu yang manis. Tanpa petunjuk tentang singa yang telah dibunuh dan sekawanan lebah itu, pasti para tamu tidak akan bisa memecahkan teka-teki Simpson itu. Ayat yang ke-15, pujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami. Jawab teka-teki itu. Orang-orang Filistin meminta tolong kepada rekan sebangsanya yang dekat dengan Simpson, yaitu istri Simpson, untuk memperoleh jawaban atas teka-teki itu. Jadi mereka mengancam istri Simpson untuk meminta jawaban kepada Simpson atas teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta isi rumah ayahmu. Mereka mengancam istri Simpson agar memastikan bahwa orang-orang Filistin itu memperoleh jawaban dari teka-teki Simpson. Jadi sedikit licik orang-orang Filistin dengan memanfaatkan istri Simpson tersebut untuk mendapat jawaban teka-teki tersebut. Ayat yang ke-16 dan ke-17 sama, yaitu istri Simpson memohon-mohon agar Simpson memberitahukan jawaban teka-teki itu kepada istrinya. Permohonan dan air mata istri Simpson itu akhirnya melemahkan Simpson, sehingga akhirnya Simpson itu memberikan jawaban teka-teki tersebut kepada sang istri. Ayat yang ke-18, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pastilah kamu tidak akan menebak teka-tekiku. Pemakaian istilah lembu betina merupakan sebuah ejekan yang diberikan kepada sang istri yang telah menceritakan rahasia suaminya. Jadi di sini ceritanya
Istri Simson telah mengkhianati Simson karena telah memberikan jawaban teka-teki itu kepada orang-orang di Palestina tersebut. Ayat yang ke-19, Simson membayarkan hutangnya kepada tamunya dan memberikan jubah dari 30 orang yang telah dibunuhnya di Askelon. Lalu diberikannya kain-kain tersebut kepada orang-orang Filistin yang dapat menjawab teka-tekinya, yang letak kota itu 23 mil dari tempat itu di pantai Mediterania. Setelah itu pulanglah Simson ke rumah orang tuanya tanpa melanjutkan pernikahan tersebut. Karena amarahnya yang masih menyala-nyala, tanpa pikir panjang ditinggalkannya lah istrinya. Ayat yang ke-20, maka diberikannya lah istri Simson itu kepada kawanannya bekas pengiringnya. Tindakan Simson meninggalkan pengantin perempuan tanpa suami merupakan sebuah penghinaan terhadap pihak perempuan. Jadi menurut bangsa Filistin, pada saat Simson meninggalkan wanita tersebut, mempelai wanita, itu adalah sebuah penghinaan terhadap bangsa mereka. Tetapi mungkin pernikahan itu dilengkapi oleh kewanan Simson karena Simson telah menyerahkan istrinya kepada bekas pengiringnya itu. Kesimpulan, Simson dikenal sebagai seseorang yang sejak dalam kandungan ibunya dikuduskan kepada Allah. Simson dianggap orang paling kuat yang pernah hidup, serta seorang hakim. Allah memberikan kekuatan kepadanya yang akan memimpin Israel supaya diselamatkan dari tangan orang Filistin. Orang-orang Filistin merupakan anggapan terhadap orang-orang jahat yang ditinggalkan di Kanaan. Orang-orang Filistin menindas orang-orang Israel. Simson adalah kepercayaan Allah, maka kekuatan dan kemampuan selalu dibantu oleh Allah. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.